Shalom, puji Tuhan. Apa tuh? Beli gimbal. Jelas di situ. Tetapi yang melaksanakan sakramen itu pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta melaksanakan setiap sakramen di tingkat sakramen penyerahan anak dan sakramen baptisan air. Nah, kalau begitu yang sedikit berbeda adalah sakramen pernikahan kudus. Karena yang melaksanakan sakramen pernikahan kudus itu adalah gembala sidang. Walaupun dia belum bergelar pendeta, masih PDP atau PDM, dia berhak untuk melaksanakan sakramen itu. Yang kedua, dia bergelar pendeta, sekalipun dia bukan gembala, dia bisa melaksanakan sakramen pernikahan. Nah, yang kedua, dari soal gender, memang sedikit ada kesalahan pengetikan di situ, karena memang ketika kami berubah akan memunculkan kontroversi yang kadang-kala tidak sehat begitu ya. Jadi kami putuskan biar aja itu ada, tapi akan menyurat ke majelis daerah untuk kata wajib itu. Jadi begini, perdebatan secara teologis itu sudah terjadi. Apakah perempuan bisa melaksanakan sakramen pernikahan atau tidak, gitu ya? Kalau secara teologis semua punya argumentasi masing-masing, ya, karena pada waktu itu pun sudah berdebat cukup panjang soal gender ini, ya. Saya punya pandangan tersendiri, teman-teman juga punya pandangan tersendiri. Tetapi akhirnya untuk secara kebersamaan supaya mendapatkan titik temu, akhirnya menetapkan perempuan bisa melaksanakan sakramen pernikahan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu bisa sifatnya emergensi, darurat, atau kemungkinan pengembalaan itu jauh dari kota, misalnya di pedalaman, cuma ada ibu gembala yang melayani di sana, tidak ada pejabat gereja yang setingkat tadi yang saya sampaikan ada di dalam pengembalaan tersebut, sehingga kata diusahakan itu menjadi kata yang memvalidasi persoalan ini. Jadi diusahakan pejabat pria untuk melaksanakan sakramen pernikahan. Nah, karena itu ibu-ibu gembala yang kalau masih bisa hubungi ketua wilayah misalnya, atau katakanlah ada pejabat gereja yang pendeta di situ, silakan untuk mereka yang memberkati. Kecuali memang darurat, silakan ibu gembala boleh mengambil alih pernikahan. Ya, secara teologis sekali lagi itu menjadi debat panjang yang tak akan habis-habisnya, gitu ya. Tetapi garis yang sudah disepakati dalam pedoman organisasi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau sifatnya emergensi atau memang dalam keadaan tertentu, boleh melaksanakan perempuan untuk sakramen pernikahan. Tetapi dalam keadaan normal, silakan untuk menghubungi laki-laki, ya. Dan ini menjadi satu konsensus dari seluruh anggota GKMI, karena representasi semua yang juga hadir itu adalah ketua-ketua daerah.
antara atasan dan antara tangga. Jadi mengenai persepuluhan tadi kalau nggak salah disetor ke ketua wilayah. Nanti ketua wilayah yang mengatur ke daerah dan ke pusat. Jadi untuk pembagian itu kira-kira tak kena dibayar 20%, baru kita ingat 40 dan 30. Ini lagi rehat, istirahat, makan. Para hamba Tuhan yang luar biasa, pengurus-pengurus wilayah, para pejabat gereja. Oke, Tuhan berkati semua. Ini makanan jasmani. Ya, lumayan. Terima kasih, bukan lumayan lagi nih, berkelimpahan. Terima kasih Ibu Gembala yang luar biasa telah melayani kami, dan selamat menikmati. Ketua 2, apa kabar? Sehat? Sehat. Semangat. Ketua 2, ketua wilayah. Ketua 2. Tetap ketua 2. Puji Tuhan. Ini para pejabat-pejabat gereja yang baru selesai makan. Bapak sakramen liturgi atau tata cara ibadah. Yang ini liturgi ini, ya, sekali lagi kita tidak pakai liturgi atau dogma bapak-bapak gereja atau gereja di luar GKMI, tapi liturgi kita adalah liturgi GKMI. Ya, jadi kita akan pakai pola ibadah sesuai dengan pola ibadah di zaman kasih karunia. Nanti kami punya jawaban-jawaban yang teologis, yang akademis. Kenapa? Karena pasti akan ada banyak. Wilayah, gimana Pak Pendeta Maksi Kere MPDK, kesan-kesan soal pertemuan pengurus pusat dengan wilayah GKMI Manado Raya? Sangat-sangat luar biasa, dan ini adalah merupakan langkah maju yang diambil oleh pengurus pusat mensosialisasikan dengan dasar rumah tangga, termasuk TO dan dogma serta pengajaran doktrin. Dan ini hal yang perlu diapresiasi bagi kami sebagai pengurus wilayah. Ini hal yang perlu diapresiasi supaya di dalamnya kita akan melihat kemajuan yang buat semua untuk GKMI. Jadi terima kasih untuk pengurus pusat. Tuhan selalu memberkati. Amin. Makasih Pak Ketua Wilayah. Tuhan berkati. Sekali